Oke geng, ini adalah tengkorak yang dipenggal oleh pahlawan Monsopiat tuh lah. Ada 42 tengkorak di dalam. Oke geng, hari ini saya mau menceritakan tentang sejarah lah di tempat nih, di Monsopiat Heritage Village. Di sini memang dipenuhi oleh sejarah Kadazan Dusun lah, pahlawan Kadazan Dusun yang bernama Monsopiat. Oke, bermula. Oke, pertama cerita dia, saya bawa buku nih lah. Saya bawa buku ini sebab saya ada lupa-lupa sedikit lah tentang dia punya cerita nih. Cerita Monsopiat pahlawan nih lah. Jadi pahlawan nih nama dia Monsopiat. Dan dia dilahirkan di kampung Kuai Kandazon lah. Di sinilah, di kampung nih lah. Memang terletak di kampung nih lah, Kuai Kandazon. Di Penampang. Nah, dia mempunyai kuasa istimewa dan dikatakan kebal lah dulu. Jadi memang kebal lah. Semua orang kampung memang segan lah sama dia. Sebab dia yang terhandal lah di kampung nih. Di kampung Kuai Kandazon nih dulu. 300 tahun yang lalu lah. Lama sudah lah. Sebelum ada penjajahan British lagi. Memang lama betul sudah. Ini adalah cucu kepada ketua kampung di sinilah. Kampung Kuai Kandazon nih dulu. Dan diberikan latihan istimewa sebagai pahlawan dia dulu. Misi utama Monsopiat nih membunuh musuh dan mempertahankan kampung dari diserang perompak, lanun atau pahlawan lain lah, dan memenggal kepala sebagai tanda kemenangan beliau lah dulu. Dan dia pahlawan yang mengumpul 42 tengkorak dan tulang paha kepunyaan Gantang, salah satu pahlawan dari kampung Minitot, kawasan Inanam. Gantang nih dia punya dia punya kawan baik lah si Gantang nih. Si Gantang nih dia macam jealous lah begitu. Sebab Monsopiat nih apa-apa yang berlaku di kawasan kampung nih semua mengharapkan kepada si Monsopiat tuh lah, pahlawan tuh. Jadi si Gantang nih dia terasa tercabar dan melawan bersama Monsopiat lah. Terasa tercabar kan dia lawan lah. Jadi las dia lawan. Akhirnya si Gantang pun tumpas. Pada suatu hari itu Monsopiat meminta pertolongan kepada orang kampung lah untuk memindah rumah panjang berdekatan dengan sungai. Dengan sungai sinilah, nih sungai. Nama dia sungai, saya nampak kamu. Nama dia Sungai Moyok. Nih nah. Moyok, Sungai Moyok. Nah, nih sungai ini. Rumah panjang tuh untuk digunakan sebagai menyambut tetamu lah apabila ada perayaan begitulah rumah panjang itu dulu. Dia ada di belakang, tapi sekarang rumah panjang tuh sudah tiada lah. Lama sudah kan. Oke, selepas dorang bina rumah panjang tuh, dorang pun berehat lah sambil meminum ugut bahar. Ugut bahar ini dia macam tapai. Nah begitulah, untuk melepaskan dorang punya dahaga lah, sebab yalah haus kan masa tuh dorang bekerja berat di situ membuat rumah panjang. Nah jadi lepas orang kampung itu sudah balik, semua balik sudah. Jadi Monsopiat pun tertidur lah masa tuh. Lena dia tertidur sampai tengah malam dia tertidur. Lepas tuh tengah malam tuh dia terbangun
dan tersedar dirinya dikelilingi perompak lah. Lepas itu dia sedar dia punya pedang di sebelah dia tidur tadi itu sudah tidak ada tuh pedang dia. Lepas itu dia berlawan lah dengan perompak tuh tanpa menggunakan pedang, dia berlawan menggunakan tangan lah. Jadi dia berlawan menggunakan tangan, dia tertumbuk tuh dinding rumah yang diperbuat daripada bulu bambu lah. Dia punya kelemahan nih memang bulu lah, bulu bambu dia punya kelemahan. Jadi kekebalan dia tuh hilang lah. Sebab dia tertumbuk tuh bulu bambu tuh kan. Lepas tuh Monsopiat tuh lemah lah, dia berasa lemah. Dia berasa lemah dan lepas tuh dia sedar lah. Dia punya kelemahan nih daripada bulu bambu rupanya. Pada masa yang sama perompak-perompak tuh semua tumpas lah oleh Monsopiat tuh. Masa tuh Monsopiat pingsan. Jadi istri dan anak-anak dia pun kasih bangun Monsopiat lah. Dan juga di situ ada rakan seperjuangan dia juga di tempat tuh. Masa dia pingsan tuh lah. Jadi Monsopiat minta bantuan kepada Bobo Izan lah. Bobo Izan ni maksud dia bomoh lah. Macam bomoh pun boleh dikatakan juga. Dokter pun boleh dikatakan juga lah Bobo Izan ni. Itu Bobo Izan pun tidak dapat mau menyembuhkan si Monsopiat tu lah. Jadi lama-kelamaan Monsopiat pun meninggal dunia. Dan semangatnya pun pergi ke Gunung Kinabalu dengan semangat lain lah, begitu ceritanya. Oke guys, ini nama dia Batu Gintutun. Batu ni suci lah, kepercayaan orang dulu-dulu lah, pada zaman Monsopiat dulu, pada 300 tahun yang lalu lah. Batu ni dulu dia ni kan berasal dari sebuah pulau yang bernama Pulau Gaya lah. Ni batu ni. Dan batu ni dia ambil, dibawa melalui sungai ni lah, sungai belakang ni. Sungai belakang ni nama dia Sungai Moyok lah, yang saya ada kasih nampak tuh. Ni sungai ni lah. Nah, sekarang kan KK kan banjir, jadi jambatan ni pun rusak sudah nah. Jambatan ni rusak sudah, tidak boleh guna lah. Nah, ini nama dia Sungai Moyok. Nah, dorang ikut dari sini lah. Dorang ikut dari sini bawa tuh batu lah. Batu Gintutun tuh. Oke, saya cerita lah batu nih. Batu nih berlaku pada 300 tahun yang lalu lah, sewaktu zaman kegemilangan Monsopiat dulu. Jadi di sini nih, nama kampung ini kan Kampung Kuai Kandazon. Jadi waktu dulu dia dilanda satu wabak penyakit yang misteri lah, yang membunuh ramai penduduk kampung di sini lah dulu. Banyak sudah cara mau kasih sembuh tuh penyakit kan, tapi tidak berjaya juga. Monsopiat tuh meminta pertolongan dari Bobo Izan lah. Jadi Bobo Izan membuat upacara ritual, meminta pertolongan daripada roh lah. Semasa Bobo Izan membuat ritual tuh, roh Bobo Izan tuh akan pergi suatu tempat lah, nama dia Hibobo. Hibobo nih maksud dia surga lah, bagi kepercayaan orang dulu lah, surga Hibobo. Semua roh-roh tuh tadi berkumpul. Jadi yang salah satu yang bersetuju adalah roh Gintutun lah, untuk membantu nih kampung lah daripada diserang wabak penyakit nih. Tapi ada syarat dia lah. Syarat dia dulu penduduk kampung mesti cari sebuah batu sebagai tempat tinggalnya lah. Kemudian batu tuh diletakkan ke kampung Kuai Kandazon lah, di sini nih lah. Sampai sekarang batu nih diletak di sini. Nah, inilah dia Batu Gintutun. Oke, selepas batu itu diletak, jadi mulalah sudah upacara ritual lah. Ya, ritual dilakukan dan dijalankan selama 7 hari 7 malam tanpa henti oleh 7 orang Bobo Izan lah di sini. Berkumpul lah semua di sini nih, area sini. Nah, di area batu nih dulu.
Dan ritual itu kan 7 hari 7 malam. Jadi binatang yang mau dikorbankan mesti 7 juga, 7 ekor. 7, setiap binatang mesti ada 7 ekor. Macam contoh 7 ekor kerbau, 7 ekor ayam jantan, 7 ekor kambing dengan 7 ekor kinzir lah. Bakas babi begitu. Oke geng, lepas ini kita pergi rumah tengkorak. Ini rumah tengkorak yang real punya lah, bukan mainan-mainan, bukan biasa-biasa. Di dalam tuh memang ada spiritual dia lagi lah, dari dulu lagi. Itu tengkorak lah di rumah tengkorak. Oke geng, let's go. Oke geng, ini adalah rumah tengkorak yang dipenggal oleh pahlawan Monsopiat lah pada 300 tahun yang lalu. Ada 42 kepala yang dia penggal lah di dalamnya lah. Ini rumah, nama rumah ini House of Skull. Susah baca ke orang putih. Oke geng, kita masuk sekarang. Oke, kita masuk. Oke geng, sebelum kita masuk kita kena cakap nih dulu. Siu Do Mohoing. Siu Do Mohoing ini maksudnya maaf kepada nenek moyang. Jadi macam untuk menghormati spirit yang ada di dalam lah. Sebab di dalam nih ada spiritnya lagi, yang spirit dulu-dulu yang masih ada lagi lah. Oke geng, ini adalah tengkorak yang dipenggal oleh pahlawan Monsopiat tuh lah. Ada 42 tengkorak di dalam. Nah ini ada 42 lah tengkorak. Ini bukan main-main, ini real lah. Oke, bagi pengetahuan kamu semua, banyak-banyak kepala nih, ada satu tulang paha saja ada di situ nah. Tuh nah. Ini tulang kepala. Ini tulang kepala, tulang apa? Tulang paha. Tulang paha ini adalah tulang paha si gantang lah. Sebab keluarga dia tidak menginginkan kepala dia digantung di atas. Jadi digantikan kepada tulang paha lah. Itu dia tulang pahanya. Tulang si gantang, tulang paha si gantang. Nah, itu nah. Yang lain semua tulang tengkorak kepala lah, kepala musuh yang dipenggal oleh pahlawan Monsopiat. Ada satu sih ya, tulang paha situ nah. Tulang paha si gantang. Oke, geng. Nah, ini nama dia, ini tajau nih, geng. Tajau semua nih. Di atas tengkorak nih. Dan ini tajau nih nama dia Padeng 3 nih tajau. Tajau nih diperbuat di sana Thailand nih tajau. Pada abad yang ke-16 lah. Dia diantar di Borneo lah, Sabah. Jadi masa pada waktu dulu orang bertukar barang lah. Macam Sabah dia menukar kepada kain, manik kepada orang asing lah begitu. Orang asing akan bagi yang inilah tajau nih. Padeng 3 nama dia. Dan orang Kadazan dulu memang ya kalau macam mau upacara mesti ada tajau lah. Nah begitu. Jadi orang bertukar lah dengan tajau nih. Nah begitulah ceritanya. Tajau-tajau nih semua mengikut cerita orang dulu-dulu lah. Ini tempat keranda lah, keranda untuk si mati. Begitulah. Sebelum mayat masukkan ke dalam tajau nih, contoh lah tajau nih, si mati akan dimandikan dan dipakaiankan dengan pakaian yang cantik lah. Setelah sudah selesai, Bobo Izan membaca Rinait lah, maksud dia Rinait nih mantra. Barulah mayat tuh dimasukkan ke dalam tajau, baru dimasukkan ke dalam tajau nih lah. Begitulah contoh dia lah begitu. Dan bagian tengah tajau tuh akan dipotong nih, macam gini lah akan dipotong nih. Tengah tajau tuh kalau mau masukkan mayat lah akan dipotong bagi memudahkan mayat masuk ke dalam lah, dalam tajau nih. Nah begitulah ceritanya ini tajau nih. Ini adalah gambar-gambar Bobo Izan lah. Dia boleh dikatakan dokter, boleh dikatakan bomo juga lah. Ini dia Bobo Izan.
Yang Boboijan paling lama yang inilah, Bianti nama dia. Nah, ini di sini dulu Bianti. Descendant of Monsopiat. Ini upacara dulu lah. Nah ini upacara dulu nih, lelaki pakai baju putih nih, dia kena ada yang masuk lah dalam badan dia nih. Nah ini Boboijan. Ini peralatan upacara dia lah. Upacara Boboijan tuh dulu. Ini Boboijan lah. Yang ini juga Boboijan. Ini peralatan upacara dia lah, upacara Boboijan ini. Peralatan dia. Dan ini kostum Boboijan. Nah nih, yang ini tengkorak orang hutan. Ini real lah, ini asli punya tengkorak orang hutan yang asli lah. Nah ini tengkorak dah. Ini dia punya siga lah, siga Boboijan. Oke geng, kalau kamu mau mengenal Semandak Sabah nih, kalau kamu nampak dia lengan dia panjang, itu bermakna dia sudah kawin lah. Kalau lengan dia pendek macam begini, pendek sih sampai sini, sampai lengan nih, dia masih single lagi. Begitulah. Kalau macam begini dia sudah kawin lah nih. Jadi patung ini sudah kawin lah. Oke geng. Kalau kamu mau tahu nih, tajau. Ini tajau khas yang digunakan oleh Boboijan lah untuk menangkap roh-roh jahat lah. Nah, inilah dia. Inilah tajau yang Boboijan gunakan lah pada zaman Monsopiat dulu lah. Dari keturunan Monsopiat juga nih, tajau nih. Nah, ini nah, dia punya gambar. Gambar dulu nih. Lama sudah lah. Ini peralatan suku kaum Kadazan dusun dulu lah guna nih. Ini macam perisai lah, perisai untuk mempertahankan diri lah. Ini perisai. Dan yang ini adalah wajah Monsopiat tuh pahlawan lah. Inilah wajah dia. Nah, ini wajah dia. Monsopiat the Headhunter Warrior. Inilah wajah dia geng. Ini juga perisai. Perisai nih. Dan ini pedang dia lah, pedang Monsopiat yang dia guna untuk memenggal kepala lah. Nah ini nah. Dalam gambar ini saja. Dan gambar nih adalah gambar sungai di belakang tuh lah, yang sungai Moyok tuh, yang ada saya kasih nampak tadi tuh. Inilah dia. Ini gambar dulu nih. Sungai dulu. Sungai Moyok. Gambar dulu lah, gambar dia yang dulu.
Ini dia. Nah, ini yang gambar sekarang yang rumah yang saya pijak sekarang nih. Inilah dia gambar dia. Nah. Oke, geng. Oke, geng, sampai situ siap perkongsian. Oke, geng. Sampai situ saja perkongsian kita. Sekarang hujan sudah. Memang susah mau jalan nih kan, hujan. Nah, ini Mount Soviet Heritage Village lah. Kalau kamu mau datang sini, datang saja dengan keluarga, sanak saudara begitulah, dengan keluarga Mara lah. Datang saya sini nah. Khas untuk pelancongan juga nih. Sebab pada 1 hari bulan yang lalu baru saya buka nih, kan PKP kan dulu, jadi tutup lah, hanya sementara saja. Oke, geng, kalau kamu mau tengok nih gerbang dan Mount Soviet Heritage Village. Ini lah. Sekarang hujan, geng. Oke, geng. Sampai jumpa lagi, geng. Pap.